Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'al asna idza syi'ta syahla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, takwa, dan sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi umur panjang, sehingga kita bisa bertatap maya untuk bersilaturahim dalam sebuah majelis, yaitu majelis duha. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebetulan ini hari Jumat, kita perbanyak sholawat, sehingga dengan banyaknya sholawat semoga kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Ibu, Bapak Wakil dan Ibu Wakil Rektor, asatid dan asatidah, rekan sejawat di lingkungan Unisula yang dirahmati Allah. Saya mencoba ini, sebetulnya materi ini pernah saya sampaikan, tapi daripada mencari materi yang lain, saya ulangi lagi, yaitu tentang al-ithar. Al-ithar itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Itu kalau tidak salah artinya seperti itu. Mohon dimaafkan, nanti di sini juga banyak saya lihat ada Ustadz Ali Bowo dan yang lain. Ada Ustadz nanti mohon diingatkan apabila yang saya sampaikan ada kekhilafan atau salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi kita sekarang ini di masyarakat banyak yang gelap mata, gelap hati, gelap nurani. Ya, dunia dipenuhi dengan kegelapan, merasakan kesepian di antara keramaian, terutama di kota-kota besar ini. Banyak orang yang sudah mata hatinya tertutupi, ya, banyak yang tidak peduli terhadap sesamanya. Ya, sehingga pada saat-saat ini banyak ini, apalagi sekarang banyak kita jumpai baliho itu yang mencitrakan dirinya seolah-olah dia baik, padahal hanya untuk kepentingan diri sendiri. Karena kondisi yang sekarang itu, ya, orang-orang itu disibukkan dengan kepentingan sendiri, ya, disibukkan dengan kepentingan sendiri, dengan tadi melupakan orang-orang yang lain. Ya, yang kondisi yang seperti ini tentunya kalau orang menyebut masyarakat sekarang sudah dirasuki dengan sifat tadi selfish kalau bahasa Inggrisnya, atau egois. Ya, itu saya lihat banyak sekali atau yang terjadi di masyarakat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, pertanyaan kita, ya, padahal di tengah-tengah kita itu mayoritas Muslim ini, namun akhlak Islami belum terterapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini kenapa kita di lingkungan kita, di masyarakat kita masih banyak orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan orang lain atau saudaranya, tetangganya, dan lain sebagainya. Ya. Dalam agama Islam itu atau di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah sebetulnya, supaya kita sebagai seorang Muslim itu mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kisah itu. Tentang al-ithar ini atau mementingkan atau mendahulukan kepentingan orang lain ini, banyak sekali kisah yang diceritakan di dalam sebuah hadis, di dalam Al-Quran mungkin, tentang kebaikan seorang Muslim. Ya, kalau kita ceritakan pada kesempatan hari ini mungkin kisah-kisah
para generasi awal dulu itu tidak sampai gitu. Tapi izinkan saya mengingatkan diri sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian tentang kisah generasi salafus, para sahabat ya, para sahabat yang betul-betul tadi mengutamakan al-ithar atau mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ya. Pada zaman dulu itu sifat dan akhlak yang mulia menghiasi hari-hari mereka, para sahabat. Yang tulus dan ikhlas memenuhi relung kehidupan mereka, sehingga luar biasa para sahabat pada waktu itu seolah-olah mereka itu walaupun baru kenal itu menjadi saudaranya sendiri. Ada sebuah cerita ya tentang seorang wanita, ini diceritakan oleh Ibnu Jauzi dalam buku yang berjudul Sifatus Sofah. Ya. Dalam cerita ini diceritakan ada seorang wanita yang begitu antusias dan bersemangat dalam memenuhi kebutuhan serta meringankan kesulitan orang lain. Tidak tersilaukan dengan harta, tidak tersilaukan dengan kepentingan dunia, tetapi begitu dia tadi mengetahui saudaranya lebih membutuhkan, tetapi dia mengalah. Diceritakan dalam Sifatus Sofah oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, ada seorang lelaki dari Baghdad bernama Abwah, ya. Dia hendak menunaikan ibadah haji dan dititipi oleh pamannya uang sebanyak 10.000 dirham. 10.000 dirham ini kalau di kuruskan untuk hari ini itu sekitar 650 juta, hampir setengah miliar lebih dititipi. Pesan dari pamannya untuk Abdullah ini yaitu jika kamu sampai ke kota Madinah maka berikan uang 1.000 dinar ini kepada penduduk yang paling miskin. Itu amanah dari pamannya. Singkat ceritanya dalam perjalanannya Abdullah sampai di kota Madinah, kemudian mencari informasi kepada penduduk Madinah tentang siapakah orang yang paling miskin di antara kalian, di antara penduduk Madinah, sehingga didapatkan sebuah informasi ada seorang wanita yang betul-betul miskin. Kemudian Abdullah menuju rumah itu dan mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum ya fulanah. Begitu seorang ibu keluar dan menanyakan, siapa Anda? Saya adalah Abdullah, berasal dari Baghdad yang akan menunaikan ibadah haji, tetapi saya diamanai oleh paman saya untuk memberikan uang 10.000 dirham ini kepada penduduk Madinah yang paling miskin. Ya, ini bisa kita bayangkan ini kalau kita diketok orang, kemudian kita akan diberi uang 10.000 dirham atau senilai tadi 650 juta ya. Langsung aja mungkin kita dengan hati yang sangat senang pasti menerima mengadahkan tangan kita untuk menerima pemberian itu. Tetapi sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh wanita itu. Perempuan itu menjawab, wahai Abdullah, orang yang menitipkan uang itu kepadamu mensyaratkan keluarganya yang paling miskin di Madinah yang berhak menerimanya. Dan keluarga yang tinggal di depan rumah kami itu lebih miskin daripada kami, maka berikanlah uang itu padanya. Itu luar biasa ya. Kalau mungkin saya dikasih uang 650 juta langsung saya terima begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu itu, perempuan itu, dia malah mengatakan hal yang seperti itu. Kemudian dengan cepat Abdullah menuju rumah di depan wanita itu dan mengetuk pintunya dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang disampaikan kepada wanita tadi. Tetapi sangat luar biasa juga tetangganya itu, ya, tidak serta-merta menerima uang itu, tetapi jawaban yang sama. Wahai Abdullah, kami dan tetangga kami sama-sama miskin, maka bagilah uang itu untuk kami dan mereka. Jadi itu sangat luar biasa kondisi para sahabat ketika itu. Iman dan takwa begitu terpatri, tidak tersilaukan dengan
kehidupan dunia, tidak tersilaukan dengan harta, tapi itu tadi mengutamakan kepentingan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, tadi sifat wanita di atas atau dua wanita itu sebagaimana diceritakan dalam sebuah kitab Sifatus Sofah, merupakan pelajaran bagi kita semuanya, ya, bagi kita semua. Sifat mengalah atau mendahulukan orang lain ini juga sebetulnya banyak sekali diceritakan, dan Allah juga mengingatkan kita dalam sebuah surat Al-Hasr ayat yang ke-9. Allah menceritakan itu bagaimana sikap orang-orang Ansor ketika menolong para muhajirin pada waktu itu. Mereka itu memberikan apa yang diinginkan oleh sahabatnya yang baru perjalanan melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Semuanya dikasihkan. Tanpa di surat Al-Asr ini Allah menceritakan, ya, yang artinya di Al-Asr ini dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang-orang Ansor, sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu para orang muhajirin tadi. Jadi luar biasa tadi, yang diberikan itu bukan karena pencitraan, yaitu memang apa yang diberikan kepada sahabatnya, kepada para saudaranya, kaum muhajirin itu usaha ikhlas. Ini menurut apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya sikap ithar ini banyak sekali yang diceritakan juga dalam sejarah atau dalam sirah nabawiyah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, di situ juga diceritakan tentang sikap ithar yang sangat luar biasa, sikap mengalah seorang ibu terhadap anaknya. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di situ Sayyidina Aisyah menceritakan, telah datang kepadaku seorang wanita miskin bersama dua orang anaknya, lalu aku memberi mereka makan dengan 3 butir kurma. Ini jangan kita berpikir bahwa ini istri Nabi kok pelit hanya memberi 3 butir kurma. Jadi kita juga dari cerita yang lain itu luar biasa. Ini bukan pelit nih, karena yang dimiliki hanya 3 butir kurma saja ini. Ya, ketika bukan berarti ini istri Nabi kok pelit gitu. Ada sebuah kisah yang lain juga begitu, ketika Nabi sedang sholat, para sahabat mendengar setiap gerakan Nabi itu klutuk, klutuk, klutuk. Ya, setelah diinterogasi ternyata Nabi mengikat perutnya dengan batu. Karena tidak ada makan yang lain ini. Kita bayangkan seorang kepala negara tadi tidak punya apapun di rumahnya untuk dimakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah ini. Beliau memberikan wanita miskin itu yang datang ke rumahnya dengan 3 butir kurma. Kemudian wanita itu membagikan kepada kedua anaknya. Nah, ketika gilirannya dia ingin memakan 1 butir kurma itu, kemudian anaknya itu minta lagi, kemudian dibelah. Luar biasa sikap ithar atau mengalah itu yang dilakukan oleh para sahabat, karena pada saat itu mereka betul-betul memahami betul tentang iman yang diajarkan oleh Rasul. Bapak Ibu sekalian, ini saya banyak bercerita untuk kesempatan pagi hari ini supaya satu menjadikan iktibar atau menjadi peringatan untuk diri saya pribadi terutamanya. Al-Isar yang dilakukan oleh seorang pemimpin juga, ya, jadi kalau sekarang belusukan atau pencitraan yang dilakukan oleh calon legislatif dan lain sebagainya itu seolah-olah membagikan bingkisan dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman Umar, ya, beliau ini melakukan belusukan yang sesungguhnya. Umar ketika waktu itu keluar malam-malam mengajak sahabat yang paling dekat, yaitu sahabat Aslam, untuk menuju ke sebuah perkampungan yang jauh dari kota Madinah dan memastikan bahwa rakyatnya itu semuanya tidak ada yang terancam terhadap kelaparan dan kemiskinan. Tetapi apa yang didapatkan Umar mendengarkan tangisan anak-anak yang dari sebuah gubuk yang sudah reot,
Kemudian dihampiri dan ditanya oleh Umar kepada ibunya itu kenapa mereka menangis, karena mereka menangis lapar kan gitu. Kemudian Umar menunggu masaknya kuali yang dimasak oleh ibu itu 1 jam kok nggak masak-masak ini. Kemudian penasaran, kemudian ternyata ibu itu memperlihatkan isi kualinya atau dandang yang dimasak itu ternyata hanya mengaduk batu untuk menghibur putra-putrinya yang menangis tadi yang sedang kelaparan supaya ketiduran begitu. Ibu tadi itu sambil mengeluh ini karena si Umar ini pemimpin atau khalifah tidak tidak adil terhadap rakyatnya. Luar biasa mendengar itu. Kemudian Umar mengajak Aslam kembali ke Madinah untuk mengambil gandum, kemudian dipanggulnya sendiri gandum itu menuju rumah wanita itu, dan sampai ke wanita itu Umar membantu memasakkan, ya, menyuapi anak-anaknya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya al-ithar ini juga harus ditanamkan pada setiap kepada semua lapisan masyarakat. Tidak hanya kita menuntut pada yang bawah saja, tetapi harus kita contohkan kalau kita menjadi seorang pemimpin. Mengapa Umar melakukan itu? Karena Umar paham betul tentang keimanannya, yaitu menjadi seorang pemimpin itu harus berbuat adil. Ya, sebagaimana sebuah hadis, ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yaumala dhilla illa dhillu al-imamul adil. Jadi Umar betul-betul paham, ya, tentang tadi konsekuensi iman, konsekuensi menjadi seorang pemimpin. Jadi dia itu harus betul-betul melakukan perbuatan-perbuatan yang menjamin rakyatnya tidak kelaparan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaan kita adalah mengapa Umar sih bersusah payah tadi ketika kembali ke ke Madinah, kemudian mengambil sekarung gandum. Kan dia itu seorang khalifah, bisa menyuruh Aslam tadi, sahabat Aslam, nih bawakan. Tetapi tidak yang dilakukan oleh Aslam. Dia betul-betul tadi memanggul 1 kantong gandumnya sendiri, ya, kemudian memasakkannya sendiri dan menyuapi kepada anak-anak tadi. Itu yang dilakukan oleh Aslam, yaitu sifat yang tentunya tidak hanya sifat ithar saja, tetapi sifat yang seorang pemimpin yang tadi memastikan berbuat adil kepada rakyatnya. Bapak Ibu sekalian, karena kita dalam lingkungan, dalam hal ini adalah bekerja di Unisula, yang dalam hal ini kita sudah mengetahui bersama bahwa kita mempunyai visi yang sangat bagus, mempunyai misi yang sangat bagus, yaitu membentuk generasi khairul ummah. Ya, maka apa yang harus kita lakukan dengan contoh cerita di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang diceritakan di atas tadi. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita tentang mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, jadi ini mengingatkan pada diri saya sendiri sebagai seorang generasi khairul ummah, insya Allah. Ya, yang dilakukan adalah kita harus itba kepada para sahabat tadi dalam hal ithar, yakni mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, tidak serakah, tidak ngeroyok punya orang lain kan gitu. Misalnya, ya, kalau kita sudah di Unisula misalnya ada setiap tahun itu misalnya ada kopsa bagi-bagi hadiah, itu kalau kita misalnya sudah memiliki hadiah itu dan melihat karyawan yang lain tidak memiliki, belum memilikinya, kita seharusnya mengalah. Ini diundi dapat di televisi misalnya, itu si A belum dapat televisi ini, ya seharusnya
mengalah diberikan kepada sahabat kita atau saudara kita yang belum memiliki televisi tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, yang insya Allah pada pagi hari ini kita selalu diberikan keberkahan dan selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Jadi semakin tinggi aktualisasi seseorang terhadap Islam, maka semakin tinggi pula peranan sepenanggungannya. Sebagaimana banyak hadis yang mengingatkan pada kita supaya kita berlaku baik terhadap sesamanya. Ada sebuah hadis di dalam slide yang saya paparkan ini yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi juga yang lain. Orang yang saling mencintai berada di lindungan Allah. Diberikan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang dicita-citakan oleh para nabi dan syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Sebenarnya banyak sekali hadis yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik. Barang siapa, ya ini juga sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang khairul ummah, sebagai generasi khairul ummah. Siapa yang berbuat baik tidak akan hilang pahalanya, tidak akan hilang kebaikan itu di sisi Allah dan di antara manusia, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abid Dunya dalam Makarimul Akhlak halaman yang ke-38. Berbuat baik pada orang lain yang dilandasi iman pada Allah Ta'ala serta ikhlas karenanya akan berbuah indah. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya hanya mengingatkan pada diri saya terutama dan syukur-syukur bisa untuk orang lain bahwa dalam Islam kalau kita sudah beriman konsekuensinya salah satunya yaitu melakukan al-ithar tadi atau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kita harus menjauhkan sifat selfish atau egois kan gitu. Banyak sekali hadis yang kalau kita paparkan semuanya sangat panjang. Ini saya contohkan juga tentang berbuat baik terhadap saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang dari kalian belum dikatakan beriman dengan sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Adab di Al-Adabul Mufrad, ya, laisal mu'minu alladzi yasba'u wa jaruhu ja'i. Bukanlah seorang mukmin apabila seseorang yang merasa kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ya, jangan sampai kita mempunyai rumah bagus kemudian tetangga kita merasa lapar atau tetangga kita tidak ada yang mengurus begitu. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada khilaf dan salah yang apabila apa yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah, apabila ada khilafan itu datang dari saya sendiri. Terima kasih.